In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Fratres carissimi, te iterum videre Patris allegro veritas liberabit vos. Kita akan segera memasuki minggu keempat Adventus, dan kita akan segera merayakan Hari Raya Natal ya. Hari ini katekesenya mungkin kita pending sebentar. Kita memeriksa satu trik retorika murahan dari seorang pendeta. Rupanya karena kehabisan argumen dan karena terinspirasi oleh sesuatu, si pendeta yang biasanya sok berlagak akademis akhirnya agak turun level sedikit untuk mungkin mau mencari pengikut baru dengan cara membuat video murahan ya. Saya heran tiba-tiba seorang pendeta yang selama ini berlagak akademis kok tiba-tiba bikin diri murahan sekali ya. Tapi pendeta ini cukup terkenal dan viral, namanya Deki Nggadas. Judul videonya terbaru ini memang kekanak-kanakan. Dan karena itu saya mau mengajak kita semua, para penonton, terutama follower saya, kita memeriksa apa sebenarnya yang dilakukan oleh Deki Nggadas melalui video terakhirnya ini. Apa sebenarnya tujuan sejatinya itu apa? Kita akan periksa secara logika dengan hati yang dingin ya. Tapi ya kalau mempanas sedikit tidak apa-apa. Ada dua poin. Yang pertama, kita akan memeriksa bagaimana teknik manipulasi retorikanya. Pada umumnya Protestan selalu mengajar dengan menggunakan manipulasi retorik, karena Protestantisme hanya bisa bertahan dengan hoaks, propaganda, dan setengah kebenaran. Bidat-bidat itu hanya bisa bertahan seperti itu. Tidak mungkin kebenaran yang utuh. Sulit. Kalau mereka konsisten harusnya sudah bubar, tapi mereka harus bertahan dalam inkonsistensi. Saya akan tunjuk apa yang dilakukan oleh pendeta yang terhormat Deki Nggadas yang melakukan cara yang sama sekali tidak terhormat secara akademik. Oke. Menarik ya, karena judulnya itu memang kok tiba-tiba jadi macam anak kecil ya, seorang doktor, rektor STT. Maksudnya ini maksudnya membuktikan bahwa memang Protestantisme itu tidak bisa. Protestantisme tidak bisa bertahan kalau bertemu dengan Allegro. Babak belur. Mari kita lihat. Bidat meaningless, kita beri judul. Ketika argumen habis, mulut jadi panggung. Ini roasting Allegro mode on. Begitu. Jadi ada momen dalam debat teologis ketika seseorang tidak lagi berargumen, tetapi berisik. Ya, dia tidak sedang mencari kebenaran, melainkan tepuk tangan. Dia tidak sedang membuktikan, melainkan menyembunyikan kerapuhan. Di titik itulah kita menemukan Deki Nggadas dalam video terbarunya, seorang pendeta yang rajin mengeluarkan kata bidat. Entah dari mana dia mendapatkan kata itu. Soalnya Protestan itu tidak ada bidat, semuanya benar. Ya kan? Sola Scriptura. Asal kamu ada ayatnya, tidak ada bidat. Tapi tiba-tiba kok Deki Nggadas berpikir seperti orang Katolik, itu yang saya heran. Jadi dengan klaim bombastisnya, bidat versi Katolik itu meaningless. Oke, kalimat ini memang terdengar gagah. Sayangnya, gugur bahkan sebelum selesai diucapkan. Mari kita lihat kenapa. Yang pertama, meaningless, dia pakai istilah meaningless. Meaningless itu bahasa Inggris artinya tidak berarti, tidak bermakna. Tapi dia pakai terus logika anak tangga licin. Ya. Deki berkata seperti ini, kalau Katolik menyebut saya bidat, tidur saya nyenyak, meaningless. Lalu apa yang dia lakukan setelah itu? Dia menjelaskan definisi bidat, menentukan hierarki doktrin, menunjuk siapa bidat, bahkan menuduh idolatri. Ini seperti berkata, uang itu tidak ada artinya, uang itu meaningless, lalu minta gaji pakai uang. Kalau istilah itu meaningless, mengapa dipakai oleh Deki? Dia bahkan baru saja mengatakan siapa itu bidat, siapa sesama Protestannya bidat. Kalau tidak punya makna, mengapa dijadikan senjata? Ini bukan debat teologi. Ini akrobat kata-kata untuk menutupi fakta sederhana. Deki Nggadas butuh istilah itu, tapi tidak mau tunduk pada implikasinya. Dia malu karena dalam video terakhirnya itu dia mati-matian mengatakan Edis bidat. Padahal posisi dia adalah bidatnya Katolik. Jadi bagaimana membela diri?
Caranya ya bikin video baru lagi. Menarik juga ya Protestan dong ini. Yang kedua soal Kristen historik. Nama keren untuk tafsir pribadi sebenarnya. Jadi pendeta Dekingadas yang terhormat ini berulang kali menyebut dalam kekristenan yang historik. Ingat, dalam kekristenan yang historik. Kalau orang tanya kekristenan yang historik itu yang mana, bro? Coba kau omong itu yang jelas. Pertanyaannya sederhana dan mematikan. Siapa yang mendefinisikan historik itu, saudaraku? Konsili mana? Dokumen apa? Gereja abad berapa? Siapa wasitnya? Jawabannya jelas, Dekingadas sendiri. Dia menolak paus, konsili, tradisi, lalu menobatkan dirinya sebagai kurator sejarah iman Kristen. Ini bukan soal sola scriptura, ini sola deki namanya. Masih mau ikut Dekingadas? Tapi karena dia rektor SDT, ya silahkan kamu terlanjur sekolah situ, kuliah seadik, biar dapat ijazah, supaya sesudah itu bikin denom baru, tidak usah ikut dia, cari denom lain saja. Yang ketiga, anekdot Spanyol. Ketika emosi dipakai sebagai bukti, kemudian datang cerita favorit kaum miskin argumen, anekdot dramatis. Semua Protestan selama saya berjibaku, kalau tidak ada anekdot dramatis itu sudah terlalu. Ya, seorang suster di Spanyol, reaksi emosional sekelompok orang, lalu kesimpulan kosmik, Maria sudah jadi berhala. Keren. Itu kami yang disoal itu tepuk tangan semua. Ini logika kelas warung sebenarnya. Satu kasus sama dengan satu gereja. Satu reaksi sama dengan satu doktrin. Satu berita sama dengan satu teologi. Dengan metode seperti ini, satu pendeta selingkuh, semua Protestan rusak. Satu sekte gila, seluruh reformasi sesat. Deki tentu akan teriak kalau logika ini dipakai balik. Dia tidak akan mau, mati-matian dia tidak akan mau. Masalahnya, dia sendiri yang memakainya lebih dahulu. Satu pendeta selingkuh, tinggal cari di Indonesia, berarti semua Protestan habis, bejat total seluruhnya. Ya kan? Kalau pakai teknik logika seperti Deki. Tapi ya, kan selalu saya bilang, kalau mau konsisten, Protestan sudah bubar. Ya. Yang keempat, devosi tidak sama dengan Tritunggal tambahan. Tapi Deki membutuhkan kebohongan tersebut. Deki sendiri mengakui, pendeta Deki yang terhormat, Direktur STT Batam, STT Rai, Katolik tidak memasukkan Maria sebagai pribadi keempat. Selesai. Itu seharusnya titik akhir tuduhan penyembahan berhala sebenarnya, kalau dia mau konsisten. Tapi tidak. Karena kalau tuduhan itu dilepas, seluruh narasi Protestan runtuh, ya. Maka dilakukan trik lama. Devosi disamakan dengan latreia, penghormatan dipaksa jadi penyembahan, emosi umat dijadikan doktrin gereja. Ini bukan kekeliruan kecil, ini penipuan kategori. Ingat, itu teknik seorang tokoh Protestan yang sangat-sangat tidak terhormat. Penipuan kategori. Dan ironisnya, dilakukan sambil mengaku paling peduli pada ketetapan doktrin. Ya. Kemudian yang kelima, Alkitab tidak penting-penting amat. Ya, ini semacam dia mau sinis dengan Katolik. Strawman murahan level brosur sebenarnya. Itu brosur untuk promosi kuliah STT Batam itu. Pakai brosur itu. Ya. Deki menuduh seperti ini. Bagi mereka Alkitab tidak terlalu penting. Ini bukan salah tafsir. Ini fitnah teologis terang-terangan. Ingat, Rektor STT Rai Batam, saya bisa gugat kampung STT, tutup begitu. Rektor semodel begini. Fitnah teologis terang-terangan. Gereja Katolik membela kanon Alkitab. Gereja Katolik menghafalnya berabad-abad sebelum mesin cetak. Mati martir demi teks yang sama. Menuduh Katolik meremehkan Alkitab adalah seperti menuduh ibu kandung tidak sayang anak karena anak itu sudah dewasa. Strawman seperti ini hanya laku kalau audiens tidak pernah belajar sejarah. Dan memang audiens Dekingadas bukan orang yang akrab sejarah. Mereka orang yang hafal ayat doang. Dan pikirnya ayat-ayat itu turun langsung dari surga dalam bentuk hujan musim November Rain. dari siapa? Dari ini Axl Rose kan, siapa? Guns N' Roses.
Jadi Protestan kebanyakan melihat ayat-ayat itu turun seperti November Rain itu. Jadi ingat, ini fitnah teologis terang-terangannya, Pak Kepala STT Rai Batam. Saya laporkan bisa. Mau saya lapor, tidak usah, kita kan kasih. Yang keenam, tanda pasti bahwa argumennya rapuh. Judul heboh, ketawa sana sini, lalu pakai bahasa Inggris, who cares, cie. Perhatikan gayanya, meaningless, who cares, tawa sinis. Ini bukan kepercayaan diri sebenarnya, ini mekanisme pertahanan. Ya. Ketika argumen kuat, dia tenang. Ketika argumen rapuh, dia berisik. Retorika murahan adalah tongkat orang pincang secara logika. Ya. Jadi api asli itu tidak butuh asap. Api asli itu langsung menyala saja. Menyala. Seperti Patrice Allegro itu menyala. Karena dari Kristen yang asli. Nah. Dekin Gadas tidak sedang menghancurkan Katolik. Dia sedang mempermalukan standar debat Protestan sendiri. Karena dia menolak otoritas tapi ingin ditaati. Dia mencemooh istilah tapi hidup dari istilah itu. Dia menolak gereja tapi ingin jadi hakim iman. Ini bukan keberanian profetis. Ini keberanian kosong yang disuntikan ke mikrofon. Tentu saja ujung-ujungnya mungkin untuk kejar algoritma juga. Saya pikir, ya ini dugaan saya dan bisa saja salah. Dia mungkin sedang kesulitan sedikit finansial sehingga dia terpaksa harus bikin video yang bombastis seperti ini supaya mengangkat kembali viewersnya. Maybe karena dia tahu Allegro sedang naik daun, bukan? Pakai saja nama Allegro. Dan seperti semua api palsu, banyak asap, banyak panas di kulit, tetapi tidak cukup panas untuk menempa kebenaran. Sorry ya Pak Pendeta, Allegro mode off kembali, pisau kembali ke sarung. Nah, sekarang saudara-saudara, ini penjelasan elaborasi lebih lanjut untuk netizen saya, terutama followers yang Katolik, dengan satu disiplin penting. Mari kita lanjutkan mengulik-ulik logikanya, bukan orangnya, dengan satu disiplin penting. Keras pada argumen, dingin pada martabat pribadi. Oke, Pak Pendeta yang terhormat, Anda pribadi yang berharga. Tapi api Allegro tetap menyala dan fokusnya intelektual, bukan makian. Mari kita lihat, mengapa argumentasi Protestan, khususnya dalam polemik anti-Katolik itu sering rapuh. Dan mengapa mereka membutuhkan manipulasi retorika. Ini penting. Kenapa setiap kali kita debat dengan teman-teman kita yang Protestan, mereka membutuhkan manipulasi retorika? Allegro itu bodoh, dia apa, kumis tidak ini, begitu. Itu dibubuhkan supaya apa? Kita harus tahu. Ini bukan soal Protestan salah, Katolik benar, bukan. Ini soal arsitektur argumen, ya. Dan disinilah masalahnya. Arsitektur Protestan polemis itu dibangun di atas tanah yang mereka sendiri larang untuk diperkuat. Ya, begini, yang pertama, masalah fondasional. Sola Scriptura itu tidak pernah menyediakan mekanisme final. Protestan polemis selalu mengklaim Alkitab adalah otoritas tertinggi. Kalimat itu terdengar agung, masalahnya bukan pada otoritas Alkitab, melainkan pada siapa yang menentukan makna Alkitab ketika terjadi konflik tafsir. Ketika Edis membaca Alkitab lalu menyimpulkan seperti ini, Deki membaca Alkitab lalu menyimpulkan lain, Rudi membaca Alkitab dan menyimpulkan lain. Kamu baku naik bidat sudah. Ya kan? Tidak ada penyelesaian. Ya, baku naik saja. Saling membidatkan satu sama lain. Ya. Karena tidak puas baku naik di mereka, akhirnya datang ajak Allegro untuk baku naikkan pada video terakhirnya. Baku naik itu pedang bermata dua ya, orang Kupang pasti hanya terganggu sekali ya, itu kalimat itu. Jadi Alkitab adalah otoritas tertinggi. Begitu dua orang sama-sama berkata, Alkitab berkata A, Alkitab berkata B, sola scriptura, kehabisan alat. Selesai. Tidak ada wasit final, tidak ada pengadilan doktrinal universal, dan tidak ada mekanisme koreksi yang mengikat. Akibatnya, Rudi bilang Deki bidat. Deki bilang Rudi bidat. Edis bilang Deki bidat. Deki bilang Edis bidat. Karena saling membidatkan, mereka bosan sendiri, akhirnya tarik Allegro supaya masuk di dalam. Dan itu berhasil dilakukan oleh Deki Gadas. Namanya juga pengalihan isu juga, supaya orang jangan terlalu lihat, Protestan kok bakal sendiri, mari kita seret Allegro. Dia kan dari Katolik kan, dia kan dari GKR, kan? Triknya begitu. Oke, akibatnya setiap perbedaan tafsir harus diselesaikan dengan retorika. Ya,
Tidak ada konsili kan? Jadi bikin retorika saja, bikin panggung sana sini, duar-duar, bahasa yang itu. Pokoknya kalau tidak bisa argumen lagi langsung omong, kamu jelek, kamu bapak juga jelek, kamu mama lebih jelek lagi. Itu bukan keputusannya. Disinilah manipulasi diperlukan. Ya, kita harus tahu. Yang kedua, karena tidak ada stop rule, retorika menggantikan otoritas. Ya, di dalam sistem Katolik ada titik henti, namanya magisterium. Boleh dikritik, tapi jelas siapa yang memutuskan. Dalam sistem Protestan tidak ada titik henti, there is no stop rule. Maka siapa yang paling meyakinkan secara retoris akan menang sementara. Deki ada di posisi itu. Ya. Edi Stevie mungkin masih susun rencana. Rudy layar teologi juga mungkin masih susun argumen. Untuk posisi sementara yang meyakinkan secara retoris menang sementara. Nanti kemudian orang hantam lagi. Kemudian di tengah-tengah kesibukan itu seperti saya bilang, mereka harus tarik Allegro supaya bisa mengalihkan perhatian. Karena orang akan lihat, kamu ini lucu. Protestan semua, sola scriptura semua, tapi kok baku naik sembarang. Begitu. Jadi akibatnya, debat di kalangan Protestan itu berubah menjadi siapa paling keras, siapa paling emosional, siapa paling cepat memberi label bidat. Ya, ini bukan karena Protestan jahat, bukan. Orang Protestan tidak jahat. Ini karena sistemnya memaksa seperti itu. Sistem Protestantisme itu memaksa orang-orangnya seperti itu. Jadi kalau kamu menyaksikan masuk ke status-status orang Protestan terhadap Katolik, sistem mereka memang memaksa harus bikin retorika. Kalau tidak selesai, tidak bisa bertahan, tidak punya argumen. Kita harus ketahui dan pasti Protestan tidak punya argumen karena teologinya dibangun dari sistem penolakan, bukan refleksi positif. Jadi tidak punya argumen. Jadi ini sekali lagi, ini bukan karena Protestan jahat, bukan, banyak orang baik di situ, tapi karena sistem memaksa mereka seperti itu. Tanpa otoritas final, retorika adalah satu-satunya senjata. Begitu ya saudaraku, camkan itu, besok minggu keempat. Yang ketiga, ketika sejarah tidak mendukung, narasi harus dipelintir. Ya jelas, kalau sejarah sudah tidak mendukung posisi kita, ya pelintir sedikit kan. Wajar, ya kan, kamu yang sering beretorika. Masalah besar lain adalah sejarah gereja. Fakta kerasnya, kanon Alkitab dibentuk dalam gereja. Konsili-konsili awal bersifat Katolik universal. Bapak-bapak gereja tidak menganut sola scriptura modern. Maka apa yang dilakukan polemik Protestan? Bukan menerima kompleksitas sejarah, melainkan menciptakan istilah kabur. Misalnya, Kristen historik dari De Kingadas. Memotong periode tertentu, mengklaim kontinuitas tanpa struktur. Ini seleksi sejarah berbasis kepentingan, bukan penelitian. Kalau penelitian hasilnya jelas, Scott Hahn pulang kembali. Ya. Siapa? Henry Newman pulang kembali. Ya. Dan ketika sejarah tidak bisa ditaklukkan, emosi dipanggil untuk membantu. Ayo, bikin orang emosi. Begitulah. Yang keempat, ada strawman adalah alat wajib ketika lawan terlalu kompleks. Ya. Kita temui di setiap argumen-argumen teman-teman Protestan. Ya. Perhatikan pola tetap mereka. Coba kamu perhatikan saja. Misalnya kamu ikuti satu atau dua orang, Costa Gil misalnya, atau Wanda Dumais, siapa lagi kalau misalnya yang menulis di Facebook. Lalu ya De Kingadas ini, MBM, dan siapa lagi, Rudy layar teologi, sama. Devosi disamakan dengan, devosi langsung saja disamakan dengan penyembahan. Devosi sama dengan penyembahan. Devosi, penyembahan. Beda kan? Tapi disamakan saja. Penghormatan dipaksa jadi idolatri. Umat awam dijadikan representasi doktrin resmi. Kenapa? Kenapa? Karena doktrin Katolik terlalu berlapis untuk diserang secara jujur. Dia terlalu kompleks. Dia bilang, buat apa terlalu kompleks begitu? Persetan, kamu maksud begitu, kamu omong kosong, omong-omong doang. Latria, dulia, hiperdulia, sakramentalitas, analogia entis, tradisi hidup versus tradisi manusia. Karena tidak mampu, terlalu berlapis seperti ini, maka jalan pintasnya adalah bikin karikaturnya saja, kemudian lawan karikatur, kemudian menang sendiri di situ, ya kan? Yang kelima, strawman itu bukan kesalahan kecil, saudaraku. Itu tanda bahwa lawan terlalu berat untuk dihadapi apa adanya. Tahu tuh gereja Katolik, batu karang, lu tampias kalau mau datang toki, begitu.
Yang kelima, emosi moral menggantikan argumen teologis. Ketika argumen mulai bocor, muncullah kisah dramatis, contoh ekstrim, anekdot viral, kemarahan moral. Ini bukan diskusi doktrin, saudara-saudariku, darah Yesus sudah tumpah. Ini pengalihan perhatian. Ya. Kenapa efektif? Karena emosi tidak perlu konsistensi, tidak bisa diuji ulang, langsung mengikat audiens. Retorika moral dipakai bukan karena kebenaran kurang jelas, tetapi karena argumen tidak cukup kuat berdiri sendiri. Ya, argumennya tidak cukup kuat untuk berdiri sendiri. Jadi butuh retorika. Labelisasi adalah jalan terakhir sistem tanpa hakim. Ya. Perhatikan frekuensi pembicara-pembicara polemikus anti Katolik pada umumnya. Bidat, pagan, penyembah berhala, Babel, antikristus. Label itu bekerja sebagai penutup diskusi, pengganti keputusan, substitusi otoritas. Padahal mereka itu tahu seorang mereka nanti dong marah sekali nanti. Dong siapa tiba-tiba dong angkat diri sebut gereja Katolik yang kasih mereka kitab suci dan kasih tahu mereka tentang Tuhan Yesus itu bidat, pagan, penyembah berhala, Babel, antikristus. Saya rasa lucu juga ya. Son tahu diri namanya ya. Label itu bekerja sebagai penutup diskusi, pengganti keputusan, substitusi otoritas, dan dalam sistem yang tidak bisa berkata, gereja telah memutuskan. Ya, maka yang bisa dikatakan hanyalah, kamu sesat. Dia hanya bisa bilang begitu. Karena dia tidak bisa bilang, gereja telah memutuskan. Itu kan lebih elegan kan. Tapi kan tidak bisa seorang Protestan bilang, Luther telah memutuskan bahwa itu nanti rasa lucu. Kalau siapa dan Luther? Atau Calvin pernah bilang bahwa lu siapa dan Calvin kok ikut dia itu Katolik pembangkang semua itu. Jadi yang bisa dikatakan hanya kamu sesat, kamu bidat. Ini bukan kemenangan teologis, ini pengakuan ketidakberdayaan struktural. So sad. Betapa sedihnya menjadi Protestan ya. Kalau belum tahu kerapuhannya silakan, tapi kalau sudah tahu segera tinggalkan. Ini nasihat dari seorang bapak yang baik hati loh. Jadi saudara-saudari, argumentasi Protestan polemis bukan rapuh karena Protestan bodoh, bukan. Tidak rapuh karena Protestan. Banyak Protestan sangat-sangat cerdas, tapi rapuh karena sistemnya menolak otoritas final. Tetapi tetap membutuhkan kepastian. Menolak tradisi mengikat, tetapi tidak bisa hidup tanpa sejarah. Menolak hakim, tetapi tetap ingin vonis. Ketegangan internal inilah yang memaksa retorika manipulatif muncul. Emosi menggantikan struktur, slogan menggantikan keputusan, tawa sinis menggantikan konsistensi. Dan selama kontradiksi ini tidak diakui, roasting Allegro akan terus menemukan bahan bakarnya, tanpa harus mengada-ada. Api itu bukan berasal dari kemarahan, melainkan dari logika yang tidak dibereskan sejak fondasinya. So, my friends, keep calm and stay away from Protestantism. Tidak punya argumen untuk bertahan, saudara. Kamu hanya bisa nempel ke Katolik. Kadang-kadang pakai Katolik, kadang-kadang kadang-kadang pakai Katolik yang dia punya ajaran. Di satu sisi kamu ambil buang beberapa yang tidak kamu suka, lalu anggap diri kamu yang paling benar, lalu tuduh Katolik yang kasih tahu kamu tentang kitab suci dan Tuhan Yesus itu sebagai sesat. Orang Katolik bilang, oh ya, basong gila kok. Begitu ya saudara-saudara. Selamat hari Minggu Advent keempat. Selamat menyongsong hari Raya Natal. Keep calm once again and stay away from polemikus Protestan kurang ajar, terlalu manipulatif, retorika sana sini.